Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Dan perempuan juga harus bisa masak, mempersiapkan buka puasa untuk keluarga tercinta di bulan Ramadan. Jangan maunya jajan, maunya bukber gratis, takjil gratis, jangan. Masak ya masak. Keluarga besar Putri Cempa dimanapun berada, jumpa lagi di podcast Putri Cempa dengan acara diskusi khas Hari Rotus Saadah dan Sholihul Huda. Kita akan bincang-bincang tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan tradisi, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus. Mas Sholihul Huda, ingat nggak ada tradisi dandangan sebelum puasa dimulai? Dalam usia yang saat ini saya sudah 40 tahun lebih. Tentu kalau kita kecil sampai saat ini itu memang merasakan semaraknya Kota Kudus. Dengan semaraknya Kota Kudus menjelang atau menyambut bulan suci Ramadan. Jangan Ramadan loh, Ramadan. Ya. Ini sebuah pesan yang menarik kalau kita membunyikan kata-kata Ramadan. Ya, Ramadan. Bulan suci Ramadan. Nah, karena bulan suci Ramadan itu dalam bahasanya itu memang penuh berkah, bulan penuh maghfirah, banyak sekali. Kalau didiskusikan atau dibicarakan saja hampir mungkin lebih dari 1 jam. Betul. Tradisi dandangan itu orang kalau bulan Ramadan itu kan ibaratnya banyak orang yang jualan di daerah sekitar Menara Kabupaten Kudus. Kenapa kok pada dodol kok diundang dikei jeneng dandangan gitu loh. Nek kono ana dandang sing budi apa piye ngono. Kira-kira kalau di usia saya ditanya seperti itu belum tentu bisa menjawab. Ini orang-orang yang sudah paham tentang sejarahnya dandangan itu, apakah dari sejak Sunan Kudus ada satu, atau memang sebelum Sunan Kudus, artinya memang itu sudah ada sejak dari dulu. Nah ini PR untuk keluarga besar Putri Cempa dimanapun berada, jelasin dong tentang dandangan, kenapa dikatakan dandangan gitu. Padahal kan orang berjualan. Kalau di Kudus menjelang Ramadan dinamakan dandangan. Kalau nanti di Jepara setelah malam 21 Ramadan dinamakan maleman. Kalau nanti setelah Idul Fitri, Ramadan selesai Idul Fitri di sekitar Sumber Hadipolo itu dinamakan kupatan atau bulusan, kan begitu. Nah, ini kenapa? Pasti kan ada sejarahnya, ada nilai historisnya, ada filosofinya. Keluarga Putri Cempa kalau yang bisa menjelaskan datang di sini kita podcast biar teman-teman di Kudus tahu, karena Mas Sholihul Huda sama saya juga nggak bisa menjelaskan, tapi kan bisa menikmati dandangan. Nah, saat ini dandangan kan identik dengan orang itu ada jual apa saja di situ. Jadi ibaratnya yang punya produk atau yang punya apa saja mungkin itu pun 100.000 dapat 3. Bukan saja orang Kudus, tapi ternyata orang penjualnya kan. Ya. Bahkan pernah dulu di era kepemimpinan Bupati siapa itu, kita kan pernah tahu dipindah ke GOR. Tetapi tidak terlalu efektif. Tidak efektif dan tidak seramai. Tidak meriah ketika tidak di sekitar Menara Kudus. Cuman kan kalau saya melihat tradisi dandangan ini adalah sukacita kita menyambut kehadiran bulan Ramadan. Kenangan saya masih kecil sih beli alat-alat masak itu loh Mas, yang dari lemah itu, kreweng itu sering meskipun setiap tahun nonton dandangan ya tiap tahun beli terus gitu. Tapi kalau kita waktu muda mungkin suka-sukanya adalah seneng di keramaian, jalan sama temen cewek, nah itu kita nikmati sebelum semuanya di dalam bulan Ramadan dilarang. Alhamdulillah sih saya setelah usia SMP itu sudah tidak mau ke dandangan.
Karena setiap hari sekolah kan sudah lewat. Jadi misalnya bapak ibu, ayo ke dandangan bareng-bareng, saya milih di rumah disangoni. Jaga rumah dikasih sangu saja, nggak usah ikut-ikut jalan-jalan, tidak bosen. Tapi kan gini Mas Huda, Ramadan ini selain menjelang Ramadan itu ada dandangan, yang diharapkan oleh teman-teman semua keluarga Putri Cempa itu adalah acara buka puasa bersama. Nah, ini yang sebetulnya menurut Mas Solihul Huda itu apa sih nikmatnya atau kenangan sebuah acara buka puasa itu? Kebahagiaan orang berpuasa itu, senangnya kan yang satu itu adalah pertama, nikmatnya itu ketika sedang berbuka, karena ada dua nikmat ketika ini farhatun, satu farhatun indah iftori wa farhatun indah liqa'i rabbi. Satu itu kebahagiaan ketika sedang berbuka, apalagi buka puasanya ini bersama-sama, bersama keluarga, bersama keluarga besar Putri Cempa, komunitasnya, organisasinya atau jamiahnya, atau bersama anak-anak yatim, doa dan lain-lain. Kebersamaan, nilai kebersamaan dalam berbuka ini sangat nikmat. Kalau sendirian kemungkinan tidak nikmat ya, kurang nikmat begitu. Jadi selain nikmatnya menahan dari rasa lapar, terus kemudian wah alhamdulillah datanglah saat buka puasa, terus kemaruk sembarang diminum, dimaem sampai petang itu, aduh perutku sakit kebanyakan minum. Sering loh Mas begitu, saya di kecil itu gitu. Jadi sebelum buka puasa di meja ada teh hangat, ada cola, ada es gempol, ada es campur, ada jusan begitu. Begitu ada Allahu Akbar langsung diminum kabeh semua, habis perutku sakit ya Allah. Nah, ternyata sebetulnya makanan-makanan yang khas di dalam bulan suci Ramadan itu kan ternyata istilahnya ada makanan apa itu namanya, selain nasi itu kan ada makanan yang siap pembuka itu apa, es takjil, cao, bukan. Nah, orang itu kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan itu siji cao. Es cao itu wajib. Yang biasanya bulan Ramadan tidak ada orang jualan es cao, tiba-tiba di pasar semua jualan es cao. Di pinggir-pinggir jalan semua jualan es cao. Dan juga peminatnya banyak. Meskipun kadang-kadang di rumah beli 5.000 yang dimakan cuma sipit, yang lain dibuang. Kenapa es cao gitu? Kenapa es cao? Kenapa es cao? Tidak ada es yang lain. Ada es lain, tapi cao itu menjadi menu favorit. Menu favorit. Ini kalau kita bicara apa enak dalam menjalankan ibadah suci Ramadan, dan juga ada suguhan-suguhan untuk dalam berbuka puasa. Nah, ternyata es cao ini menjadi menu favorit kita bersama. Nah. Saya juga suka loh es cao, dan katanya es cao itu bikin adem di perut. Tapi jangan pakai es sebetulnya. Angger dibikin cao, dikasih santan, sirup, tapi taruh kulkas. Jam 2 siang yang naruh, nanti pada saat buka puasa sudah dingin loh Mas. Udah nih puasa enggak ya? Jujur kalau saya kadang puasa kadang enggak. Kan begini, saya pernah sakit perut Mas. Sakit perut banget, sakit banget. Terus bapak saya masih hidup saat itu. Bapak, perutku sakit. Ya sudah, minum obat saja. Lah aku iki muka, ya enggak apa-apa kalau sakit. Tapi tidak boleh makan sembarangan di luar. Kalau sudah enggak puasa, makannya ndelik, sembunyi gitu loh. Walaupun kamu tidak puasa, tapi harus menghormati orang yang berpuasa. Itu ajaran orang-orang tua ya? Ya, jadi kadang-kadang saya juga prihatin ketika banyak orang yang tidak puasa, padahal dia muslim, tapi dengan bangganya minum di pinggir jalan. Kalau bapak saya dulu boleh nggak puasa kalau memang nggak kuat, boleh tidak puasa kalau memang sakit, boleh tidak puasa kalau memang ada uzur, tapi tetap etikanya dijaga. Ya, tetapi ini begini, orang-orang tua kita kalau ngajari anak itu kan, wes puasa beduk lah, poso beduk, poso sapi. poso beduk, istilah beduk janjane nggih
sebetulnya latihan, Mas. Nggak ada istilah puasa beduk, Nggak ada, itu hanya latihan ketika lapar dari sahur sampai zuhur, terus kemudian makan sebentar, habis itu puasa lagi sampai maghrib. Itu kan latihan. Kalau saya dulu alhamdulillah nggak pernah puasa beduk, langsung puasa ndino. Jadi puasanya nggak beduk tapi ndino. Jadi langsung, kamu kuat puasa ndino gitu. Kuat tau Pak? Rasa muka mboten, nggak usah beduk mboten. Jadi langsung puasa ndino. Itu mulai kelas 3 SD lah. Jadi sudah ada bisa. Istilah puasa beduk, puasa sapi, puasa ndino. Nah, kalau ingat seperti itu, sekarang ini ya Mas Solihul Huda, kan kita juga punya anak, Mas Solihul juga punya anak. Pasti untuk melatih anak-anak supaya mau berpuasa, tentu dengan cara-cara yang nasihat-nasihat yang mereka bisa memahami apa sih makna puasa itu, apa yang paling tepat disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, belajar dari kita menjadi orang tua, kita juga memberikan teladan kepada diri kita sendiri. Artinya nanti kita menyuruh anak kita, tapi ternyata kita tidak puasa. Ada orang tua yang nyuruh anaknya puasa, tetapi orang tuanya nggak puasa. Puasa. Lah bapak kok udut? Nah, ini juga. Lah kamu tuh tahu nggak bapak itu kerja, orang udut orang kuat kerja. Lah iya, maka yang patut untuk memberikan nasihat kepada anak adalah kita bisa menjalankan puasa sendiri. Iya. Nah, kalau kita memberikan nasihat tetapi diri kita tidak bisa berpuasa, artinya bolehlah, karena puasa itu tidak bisa dilihat. Iya. Karena ibadah Syria, kalau orang haji dilihat, orang sholat dilihat, bisa dilihat orang. Tapi nek puasa nggak bisa memang. Nggak bisa. Puasa itu hanya urusan diri kita dengan Gusti Allah. Gusti Allah. Karena begini, kita minum, habis itu keluar, kamu puasa. Kan orang juga nggak tahu. Iya benar. Maka jika ada anak tahu, misalkan orang tuanya atau ibunya, bapaknya sedang tidak puasa, bapak saja nggak puasa. Kira-kira gitu. Ya betul. Kan itu. Lalu yang patut ini Mas Solihul Huda, yang harusnya patut juga diajarkan kepada anak-anak itu ya, kadang-kadang kita harus mau menghormati orang yang tidak puasa, meskipun kita puasa. Bagaimana itu menurut Mas Solihul Huda? Kita yang puasa menghormati orang yang tidak puasa. Maksudnya piye itu? Nah, caranya gimana? Caranya kita mengajarkan anak-anak kita yang mungkin masih duduk di kelas atau belum masuk di kelas 1 atau masih di taman kanak-kanak itu kan. Yeah. Kadang-kadang istri saya itu memberikan sebuah pemahaman, ini kalau kasih makan kita ke belakang dulu. Nah, begitu. Kita ke belakang karena ini puasa, nggak ada warung tutup satu. Terus makanan kita harus simpan gitu. Terus kemudian kalau kok makan kok enggak bersama-sama, biasanya kan sedang puasa. Kenapa dia tidak puasa kan gitu? Sedang tidak puasa karena anak-anak kan diperbolehkan tidak puasa. Anak kecil karena tadi. Berarti dasar-dasar menghormati orang yang tidak puasa itu juga mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil saja nggak apa-apa. Ya, ternyata yang tidak puasa pun harus kita hormati. Karena pasti ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka tidak puasa. Termasuk kalau ada seruan atau himbauan bahwa menjelang puasa, sudah masuk bulan suci Ramadan, itu warung tutup. Warung tutup itu kan warungnya buka, tapi boleh ditutup. Gini, warungnya boleh buka tetapi tertutup. Kan begitu. Ditutup korden, ditutup koran, ditutup sak, ditutup plastik. Tetapi rata-rata kalau dulu memang pernah zamannya Presiden almarhum Gus Dur, itu kan pernah puasa itu betul-betul dihormati penuh. Artinya libur. Semua libur, kegiatan aktivitas KBM libur, tidak ada sekolah yang masuk itu luar biasa. Hebatnya di situ. Berarti Mas Solihul Huda juga setuju kalau misalnya Ramadan ada sebuah lembaga pendidikan yang meliburkan total murid-muridnya. Itu kan dari pemerintah. Ya, misalnya. Artinya pemerintah yang
memberikan kebijakan. Kalau misalnya setuju. memang agendanya libur total ya harusnya ada kayak peskil Mas, Itu. pesantren kilat. Jadi biar anak-anak ini lebih dipahamkan terhadap budaya seneng ngaji, seneng ngalap berkah Ramadan. Nah, gitu. Kan begitu, seneng bahwa bulan Ramadan benar-benar mereka bisa merasakan nikmat dan hikmahnya. Iya betul. Itu libur total. Libur total. Jadi walaupun libur kan tetap ada kegiatan aktivitas apapun. Mungkin kita tidak kegiatan sekolah, kegiatannya diganti dengan kegiatan mengaji ya. Mengaji, oke. Menarik sekali ini Mas Sholihul Huda. Kalau misalnya nanti pada saat ada undangan buka puasa bersama, kalau yang diundang sendiri jangan ngajak keluarga ya. Tapi kalau yang diundang keluarga jangan sendiri. Tapi rata-rata bukber kan belum tentu orang mengikuti bukber itu belum tentu puasa loh. Gitu ya? Ya, kan jadi tahu. Dia ikut buka puasa, acaranya buka puasa, ya. Tetapi dia nggak puasa. Rata-rata ada istilah ngabuburit, tradisi ngabuburit pun mereka tidak terlalu penting, ya. Tidak terlalu penting puasa asli. Yang penting mejennya. Ya. Yang penting. Tapi nggak apa-apa, itulah serba-serbi puasa Ramadan. Ya. Yang penting setiap orang yang bahagia, seneng, kemudian ceria menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, itu insya Allah mendapat berkahnya Ramadan. Senang saja sudah luar biasa. Oke, keluarga Putri Cempa dimanapun berada, ada satu PR untuk menjelaskan apa sih dandangan itu. Jadi bagi teman-teman yang memang ada narasumber yang bisa untuk bercerita di podcast Putri Cempa tentang dandangan, silahkan hadir di sini di podcast Putri Cempa. Kita akan kupas tentang dandangan karena kami berdua rupanya masih termasuk era-era milenial ini. Nggak paham tentang dandangan. Padahal ini sudah menggurita di Kudus ya, bahwa dandangan ini sesuatu yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Kudus dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa, dan Mas Sholihul Huda sukses terus. Kita akan ketemu lagi di besok sore di podcast Putri Cempa. Dan selayaknya memang seorang perempuan itu seorang Putri Cempa, putri yang cantik hatinya, putri yang cerdas hatinya, putri yang agamis, mandiri, proaktif. Jadi menawan hati. Oke. Ditambahi putri yang menawan hati. Dan selayaknya seorang Putri Cempa memang akan selalu memberikan inspirasi bagi teman-temannya untuk selalu berbenah diri. Dan kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ibadah puasanya selalu lancar, diberi kesehatan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Putri Cempa.